Salam para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Tema Lentera Minggu kita adalah Yesus Kristus adalah roti hidup, satu-satunya jaminan keselamatan. Mari kita mendengarkan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalani hidup ini sebagai pengikut Kristus, sakramen Ekaristi adalah roti hidup yang turun dari surga. Sakramen Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus yang diberikan kepada kita untuk jaminan keselamatan, dan roti hidup satu-satunya jaminan keselamatan yang berasal dari Allah sendiri. Untuk itu, di studio telah hadir Gerard, Desel, dan Melan sebagai aktivis orang muda dan juga aktivis mahasiswa Katolik di Fakultas Pertanian. Nah, Gerard, seperti yang kita tahu, topik kita adalah roti hidup satu-satunya jaminan keselamatan. Bagaimana Gerard memaknai roti hidup ini, yaitu Yesus Kristus, dalam rupa sakramen Ekaristi? Silakan. Baik, terima kasih Bang. Jadi kalau yang kita tahu selama ini, ya jelas roti hidup anak Allah yang turun ke bumi, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sering kita terima setiap hari, setiap minggu dalam perayaan Ekaristi dalam bentuk roti tadi, Ya. hosti ya, biasa disebut hosti juga. Ya kalau kita memaknai ini, kita tidak bisa selain tidak percaya, karena memang inilah yang kita yakini, karena Yesus lah memang yang turun ke bumi untuk, kan dia memang jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Ya. Nah, jadi barang siapapun yang telah menerima ini sebagai yang kita yakini, dia tetap akan hidup selama-lamanya dan memperoleh kehidupan yang kekal serta memperoleh keselamatan. Baik. Nah, bagi Desel sendiri, bagaimana roti hidup memaknai hidup iman Desel? Oke, baik Bang. Saya memaknai bahwa roti hidup yang berarti ia adalah sumber kehidupan kekal. Nah, bagi saya, kekekalan hidup yang dimaksud adalah dengan menerima dan percaya kepadanya, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saya sangat percaya itu, dan saya juga di dalam keseharian saya selalu mendapat kebaikan Tuhan di dalam diri saya. Oke, dalam Injil ini kan mengatakan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kekal. Ya. Dan iman kepadanya akan membawa keselamatan dan hidup. Baik. Nah, untuk jaminan keselamatan yang diberikan melalui iman kepada Yesus sebagai roti hidup yang memberi hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bagi saya, Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan yang pasti. Jaminan keselamatan
itu adalah Yesus sendiri menurut saya. Ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya bukan lagi iman kepada Yesus yang jadi jaminan keselamatan, tetapi Yesus adalah jaminannya. Kita hanya perlu beriman kepada Tuhan Yesus. Baik. Ya, bagi Melan, roti hidup ini kan memaknai arti sebenarnya dan sesungguhnya bahwa Allah sangat mencintai manusia. Nah, bagi Melan, bagaimana roti hidup ini menjadi dasar yang utama bagi kita beriman? Baik, kalau menurut saya pribadi lah ya, roti hidup ini sendiri adalah sesuatu bukan yang dalam bentuk fisik saja seperti yang Bang Gera katakan tadi, Yeah. yang kita terima dalam setiap hari Minggu, Ya. namun juga terkesan atau berkesan di dalam hati masing-masing di kehidupan kita sehari-hari begitu. Jadi ketika kita percaya dan kita mau untuk berusaha, kita bisa untuk melakukan sehari-hari ini sebenarnya adalah karena roti hidup sendiri. Kenapa begitu menurut saya? Karena roti hidup itu adalah semangat hidup kita juga yang daripada Kristus itu sendiri. Yeah. Yang tercermin di dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita lakukan seperti sekarang ini, itu adalah semangat baru yang diberikan dari roti hidup begitu. Jadi memang menurut saya pribadi roti hidup itu bukan hanya sekedar roti biasa, tetapi juga semangat kita untuk menjalani hari ini dan menjalani hari-hari kita selanjutnya, serta berkarya lebih banyak bagi Kristus begitu. Baik. Cornelia Funkel, seorang penulis Jerman, pernah berujar, buku cerita bukan roti, orang bisa hidup tanpa buku cerita. Ungkapan ini mau mengatakan betapa pentingnya roti bagi manusia, karena tanpa roti untuk dimakan, orang tidak akan hidup dengan baik. Bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh. Dikutip dari 1 Raja-Raja, bab 19 ayat 7. Orang bisa hidup tanpa buku cerita, tetapi orang tidak bisa hidup tanpa roti. Nah, bagi Gerard sendiri, tadi kan Gerard sudah mengatakan santapan rohani yang diberikan oleh Yesus Kristus ini memberikan kekuatan. Dan kekuatan inilah yang merupakan dasar iman untuk kita mencintai Allah dengan total. Bagi Gerard bagaimana? Kalau sampai roti hidup ini tidak Gerard terima setiap minggunya, akan menjadi apa, Gerard? Silakan. Baik. Kalau tidak saya terima, artinya dalam yang biasanya saya terima, akhirnya saya tidak menerima. Kalau secara manusiawi ya saya pasti akan merasakan ada yang kurang dalam kehidupan saya ini pasti kan. Iya. Karena itu sudah menjadi salah satu bentuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita, akhirnya kita tidak menerimanya tuh agak berbeda rasanya. Cuman Iya. kan memang kadang orang juga ada yang mungkin tak kesibukan atau sesuatu hal dan lain hal itu. Tapi menurut saya bukan tentang seberapa sering kita menerima ini atau seberapa sering kita ke gereja, seberapa sering kita berbuat baik. Cuman ini tentang seberapa yakin dan percaya kita sebagai umat Katolik adalah kalau Yesus itu jaminan, benar-benar jaminan keselamatan, bukan hanya dalam bentuk santapan rohani itu tadi. Ketika kita benar-benar percaya dan yakin bahwa Yesus ini jaminan keselamatan kita, Ya. nah itu saya rasa bentuk iman kita yang sesungguhnya. Baik, Desel. Tadi Gerard menyatakan bukan seberapa sering ya, tetapi jelas dalam 5 perintah gereja itu kan sambut tubuh Tuhan ya pada masa Paskah, dan masa Paskah itu adalah suatu masa di mana dilambangkan Yesus mengorbankan diri berulang-ulang kali. Dan pada 5 perintah gereja juga dijelaskan ya, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, ini suatu kewajiban kalau kita tidak menyantap roti hidup, yaitu sakramen Ekaristi, berarti kita melakukan dosa beratnya. Nah, bagaimana menanggapi yang Gerard sampaikan dan juga dikaitkan dengan kalau kita tidak menikmati roti hidup ini, berarti kita menyia-nyiakan cinta kasih Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Pastinya jika kita tidak menerima hosti atau roti kehidupan tadi, pasti di dalam diri kita masing-masing, karena kita
orang Katolik yang sudah terbiasa untuk setiap minggunya menerima hostia tersebut, Iya. pastinya merasa ada yang kurang. Iya. Nah, terkait untuk tadi, menurut yang Bang Geral, menurut saya ke gereja adalah suatu kewajiban kita sebagai umat Katolik. Iya. Nah, otomatis bagi saya sendiri, kalau misalnya kita tidak bisa atau tidak dapat hadir Iya. untuk perayaan hari Minggu, di hari Minggu, otomatis kita bisa meluangkan waktu di hari, biasanya ada misa Sabtu untuk malam Minggu gitu. Selain itu juga, meskipun kita tidak menerima hostia tersebut, kita sebagai orang Katolik juga bisa yang namanya mengikuti adorasi untuk berdoa kepada Tuhan, kalaupun benar-benar kita tidak sempat untuk datang ke rumah Tuhan. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, Melan, tadi sudah disampaikan oleh Gerard dan Desel ya, bahwa ada yang kurang. Tetapi kekurangan itu bagian dari, karena kita sudah dipilih Allah dan kita sudah menerima sakramen Ekaristi, roti hidup itu harus kita terima dan santap, karena itu adalah jaminan keselamatan. Nah, bagi Melan, bagaimana menanggapi pendapat dari Gerard dan Desel tadi? Baik, jadi kalau menurut saya pribadi, roti yang hidup itu memang yang kita terima biasanya setiap minggu ya. Tapi memang ada beberapa situasi dan kondisi yang memungkinkan kita tidak dapat hadir untuk menerimanya dalam bentuk roti. Yang seperti saya katakan sebelumnya, bahwa roti itu bukan hanya sesuatu dalam bentuk fisik, tapi sesuatu yang kita terima secara rohani, secara langsung. Yang kita terima setiap harinya itu adalah semangat kita, yaitu rasa percaya kita kepada Kristus, bahwa Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup sesungguhnya, bukan hanya dari roti saja. Karena bagaimanapun itu, apa yang kita terima setiap hari adalah roti hidup itu sendiri. Apapun berkat yang kita dapatkan adalah roti hidup itu sendiri. Jadi ini juga seperti pengalaman saya pribadi. Boleh saya ceritakan sedikit? Iya, silakan. Nah, jadi mungkin waktu zaman COVID dulu ya, kita kan agak sulit buat misa ke gerejanya langsung, itu lebih ke online, dan menurut saya di situ rasanya juga pasti kurang dan kita tidak langsung menerima roti hidup. Lalu bagaimana kita merasakan hidup dari Kristus itu sendiri? Nah, tentu saja itu adalah dari iman kita, rasa percaya dan yakin kita kepada Kristus, bahwa Kristus tetap jalan kebenaran dan hidup, dan kita bisa untuk melawan untuk COVID itu sendiri. Dan benar, kita secara bersama-sama bergandeng tangan, dan akhirnya COVID itu selesai, gitu. Jadi menurut saya, walaupun kita tidak ke gereja tidak masalah, asalkan kita percaya dan yakin kepada Tuhan. Tapi memang dianjurkan, karena menurut perintah gereja, 5 perintah gereja, kita tetap harus ke gereja, begitu. Baik, Yesus hari ini bersabda, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Yohanes 6 ayat 51. Dengan pernyataannya ini, Yesus mau menegaskan bahwa roti ini harus dimiliki dan dinikmati oleh setiap orang yang ingin memperoleh kehidupan yang kekal. Betapa bahagianya orang yang memiliki roti ini, karena dia pasti tidak perlu lagi bekerja keras untuk mendapatkan roti lain yang dapat mengenyangkan perut hanya untuk sesaat saja. Kita akan lanjutkan dialog kita dan kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.